bercerita tentang timun emas. Nah, ada yang tahu nggak timun emas itu dari mana? Jawa Tengah. Nah, betul banget. Nah, tapi sebelum kakak mau cerita, kakak mau tanya nih. Ada yang tahu nggak apa itu tradisi lisan? Nggak tahu Pak, emang itu apa? Nah, jadi tradisi lisan adalah salah satu jenis kebudayaan milik Indonesia yang berupa tutur kata atau ucapan yang diwariskan secara turun-menurun seperti pantun, ekspresi lisan, dongeng, dan juga cerita rakyat. Nah, oke, jadi kita mulai sekarang ya ceritanya. Jadi pada zaman dahulu dikisahkan ada seorang wanita tua yang hidup sendirian di hutan. Nah, wanita tua tersebut adalah seorang janda yang tidak memiliki seorang anak. Nah, suami dari wanita tua tersebut telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan wanita tua tersebut bernama Mbok Srini. Nah, karena Mbok Srini ini merasa kesepian dan juga sedih, akhirnya dia berdoa pada Tuhan untuk memberinya sebuah berkat seorang anak. Nah, setelah beberapa waktu, doa Mbok Srini pun dijawab oleh Tuhan lewat sebuah mimpi. Dan pada mimpi tersebut, Mbok Srini bertemu dengan seorang raksasa. Dan dalam mimpi tersebut, raksasa menyuruh Mbok Srini untuk mengambil sebuah bungkusan yang ada di suatu pohon. Keesokan harinya, tanpa berpikir panjang, Mbok Srini pun akhirnya bergegas menuju pohon yang dimaksud. Tapi sampai di sana, dia merasa kebingungan karena yang dia temukan dalam bungkusan tersebut adalah hanya satu biji timun saja. Nah, saat dia merasa kebingungan seperti itu, dia pun mendengar suara yang sangat besar. Dan saat dia menoleh, ternyata suara itu adalah suara dari raksasa. Nah, ini pun merasa sangat ketakutan dan memohon ampun kepada raksasa tadi. Tapi raksasa itu pun menjelaskan bahwa dia tidak akan memakan Mbok Srini. Nah, tetapi raksasa tersebut menyuruh Mbok Srini untuk menanam biji timun yang ada tadi. Nah, agar nanti Mbok Srini bisa mendapatkan seorang anak. Akan tetapi raksasa itu juga menjelaskan bahwa nanti jika anak itu sudah besar, anak itu akan diminta oleh raksasa dan akan dimakan oleh raksasa. Nah, setelah itu tanpa pikir panjang, Mbok Srini pun langsung pergi ke ladang untuk menanam biji timun tadi. Nah, setelah sekitar 2 bulan, Mbok Srini menjaga dan merawat tanaman tadi. Akhirnya timun itu pun sudah siap matang untuk dipetik. Tapi saat akan dipetik, warna dari timun tersebut adalah emas. Setelah dipetik dan dibawa pulang ke rumah, alangkah kagetnya Mbok Srini mengetahui bahwa isi dari timun tersebut seorang bayi perempuan. Nah, dari situlah bayi tersebut diberi nama timun emas. Nah, setelah berjalannya waktu, timun emas tumbuh menjadi anak yang pintar, baik hati, dan juga memberani. Akan tetapi pada suatu malam, Mbok Srini kembali mendapat mimpi, dan dalam mimpi tersebut ada lagi raksasa yang tadi. Nah, pada mimpi tersebut raksasa mengatakan bahwa 7 hari lagi raksasa akan datang untuk mengambil dan memakan timun emas tadi. Nah, mendapat mimpi seperti itu, Mbok Srini merasa sangat sedih dan juga murung. Nah, timun emas yang menyadari hal tersebut pun bertanya pada ibunya, "Ibu, kenapa ibu belakangan ini sangat murung?" Nah, mau tidak mau kan ibu dari Mbok Srini tadi menjelaskan apa sebenarnya yang akan terjadi. Nah, mendengar hal tersebut, timun emas pun merasa sangat sedih dan juga kebingungan karena tidak ingin berpisah dengan ibunya. Nah, setelah itu 7 hari itu Mbok Srini dan timun emas berpikir sangat keras bagaimana caranya untuk membohongi raksasa tadi. Nah, sampai akhirnya mereka mendapatkan sebuah ide. Nah, pada hari yang sudah ditentukan, pada hari ke-7, raksasa pun benar-benar datang ke rumah Mbok Srini. Raksasa pun berkata, "Wahai wanita tua, manakah anak perempuan itu?" Nah, dengan tenang Mbok Srini pun menjawab, Wahai tuan raksasa, anak perempuan itu sedang sakit. Jika engkau makan anak itu sekarang, maka dagingnya tidak akan enak." Nah,
biarkan saya untuk mengobatinya dulu Tuhan. Nah akhirnya pun raksasa setuju. Akan tetapi raksasa tersebut akan kembali dalam waktu 3 hari. Mendengar jawaban tersebut, Mbok Sri ini merasa senang tapi juga bingung karena 3 hari lagi raksasa akan kembali datang untuk memakan timun emas. Nah setelah itu Mbok Sri ini ingat bahwa dia punya seorang teman, seorang petapa yang ada di sebuah kaki gunung. Dia pun pergi ke kaki gunung tersebut untuk menemui seorang petapa dan akan meminta bantuannya. Setelah sampai di sana, petapa tadi pun akhirnya mau membantu Mbok Sri ini untuk mengalahkan raksasa tadi. Petapa itu pun memberikan 4 senjata untuk mengalahkan raksasa, yaitu ada biji timun, jarum, garam, dan juga terasi. Nah setelah mendapatkan 4 urusan tadi, Mbok Sri pulang dan memberitahu timun emas strategi yang akan dijalankan untuk mengalahkan raksasa tadi. Setelah 3 hari tadi, raksasa pun benar-benar datang dan kembali bertanya di mana timun emas. Setelah itu, Mbok Sri pun memanggilkan timun emas. Saat akan ditangkap dan dimakan oleh raksasa, timun emas pun lari sekencang-kencangnya meninggalkan raksasa. Mengetahui hal tersebut, raksasa pun langsung mengejar timun emas dan kejar-kejaran pun terjadi. Terus kejar-kejaran sampai di sebuah hutan. Pada hutan tersebut, karena sudah sangat dekat dan merasa terancam, timun emas pun mengeluarkan senjatanya. Senjata yang pertama adalah biji timun. Nah, setelah dilempar biji timun tadi, tiba-tiba sekitaran hutan tadi yang berisi pohon-pohon tiba-tiba berubah menjadi ladang timun yang akarnya menyelimuti seluruh badan dari raksasa tersebut. Tapi karena raksasa itu sangat kuat, maka akar-akar tersebut dapat dilepaskannya dengan sangat mudah. nah, setelah itu kejar-kejaran masih terus terjadi sampai masuk ke hutan yang kedua. Pada hutan yang kedua ini, timun emas pun mengeluarkan senjatanya yang kedua, yaitu adalah jarum. Nah, saat dia menimba jarum-jarum tersebut dan raksasa itu melewat, tiba-tiba jarum-jarum tadi berubah menjadi bambu-bambu runcing yang sangat tajam. Raksasa yang melewatinya pun ikut terkena bambu-bambu tajam tadi. Tapi karena raksasa itu sangat kuat, maka bambu-bambu yang sangat tajam tadi tidak mempan bagi raksasa. Setelah itu kejuaraan terus terjadi sampai sangat jauh. Nah, setelah itu sampai di lapangan yang Sangat luas. timun emas pun mengeluarkan senjatanya yang ketiga. Nah, senjatanya yang ketiga itu adalah garam. Nah, saat dia menyebarkan garam tadi, tiba-tiba lapangan yang sangat luas tadi berubah menjadi lautan yang sangat luas. Nah, walaupun lautan itu tersebut sangat luas, tapi karena raksasa tadi sangat besar dan juga sangat kuat, akhirnya raksasa bisa melewati lautan yang sangat luas tersebut dengan sangat mudah. Setelah itu kejar-kejaran masih terjadi dan timun emas pun merasa sangat putus asa dan sangat pasrah. Setelah itu dia pun mengeluarkan senjata yang terakhir, yaitu adalah terasi. Nah, saat dia lemparkan terasi tersebut berubah menjadi sebuah kubangan lumpur panas yang dapat menghisap siapapun yang masuk dalam lumpur tersebut. Nah, si raksasa pun terperosok dan jatuh ke dalam kubangan lumpur tersebut dan akhirnya raksasa pun mati. Nah, setelah itu timun emas yang melihat kejadian itu pun merasa sangat senang dan sangat lega. Dia pun akhirnya kembali ke rumah dan bertemu dengan ibunya Mbok Sri, dan akhirnya mereka hidup dengan bahagia, aman. Nilai yang bisa kita ambil dari cerita timun emas ini, Selalu menghormati kepada orang tua. Kita harus menjadi anak yang pemberani. Wah, betul banget. Nah, jadi itu nilai-nilai yang bisa kita ambil dari cerita timun emas ini. Nah,
sekian ya cerita dari kakak. Terima kasih. Dadah.